Tanggal 10. Ya. Sama dengan Pak Santo, ini dimulai dengan koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius. Koordinat kartesiusnya tiga dimensi. Koordinat kartesius R3. 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 Ingat saya lah, R-nya ada 2 coretan gini, 3-nya di bawah. Kalau R-nya tidak ada 2 coretan ini, R3-nya di atas, kayaknya begitu. Karena matematika itu beda simbol, jadi ada simbol-simbol untuk mengatakan sesuatu. Ya, kalau yang sudah dipelajari, R2 itu 2 sumbu, R3 3 sumbu. Sehingga ini ada sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y, di sini sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu Z. Nah, ini sumbu X, ini huruf besar ya, ini huruf besar, sumbu X, ini sumbu Y, ini juga huruf besar, ini sumbu Z, ini juga huruf besar. Kenapa ini huruf besar? Karena ini himpunan titik-titik. Nama himpunan itu harus huruf besar. Kemudian di sini ada siku, ada siku, ada siku di sini, ada siku. Tapi di semuanya ini sebenarnya siku. Nah, ini siku, ini juga siku, ini juga siku, dan titik ini perjanjiannya diberi nama titik O. Nah, titik O. Ini garis bilangan sehingga yang di sebelah sini ini apa namanya, yang negatif, yang sangat yang negatif, ya, negatif, kemudian yang ini X yang negatif, kemudian yang Z negatif. Sehingga ada bidang, jadi kalau di Pak Santo kan cuma 1 bidang. Kalau ini ada 3 bidang, ada 3 bidang yang dibentuk oleh 3 buah garis bilangan yang saling berpotongan tegak lurus di titik nolnya, lalu diberi nama O. Nah, sehingga di sini sumbunya ada jelas. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Sumbu X absis namanya.
absis, yang ini ordinat, yang ini aplikasi. Absis, ordinat, aplikasi, yang kan betul. Aplikat. Absis, ordinat, aplikat. Nah, kemudian setiap dua sumbu ini membentuk sebuah bidang, sehingga di sini ada bidang. Nah, bidangnya XOY, XOY. Kemudian ada bidang XOZ. Kemudian ada bidang YOZ. 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 Nah, tiga bidang. Tiga bidang ini berpotongan di sumbu-sumbu koordinat, namanya ini sumbu-sumbu koordinat. Sumbu-sumbu koordinatnya berpotongan di titik O. Nah, tiga bidang ini membagi ruang menjadi 8 daerah yang diberi nama oktan. Oktan. Ada oktan 1, ada oktan 2, ada oktan 3, ada oktan 4. Ini yang bagian atas. Bagian yang bawah ada oktan 5, di bawahnya 4, kemudian 6, 7, dan 8. Di bawahnya 1 itu 5, kemudian 2, 3, 4. Jadi perhatikan, oktan 1, 2, 3, 4 itu bagian atas. Jadi kalau kita ini sesungguhnya berada di oktan 1. Kalian di rumah itu juga di oktan 1. Di atas lantai. Dan di bawah lantainya itu oktan 5. Ya, begitu. Bidang-bidang ini adalah membagi. Jadi dia membagi ruang sehingga bidang-bidang ini tidak ikut oktan. Tidak ikut oktan. Hanya titik-titik yang tidak ada nolnya, jadi tidak ada. Jadi misalnya begini ya. Saya akan membuat titik ini saya titik di oktan 1. Titik A, oktan 1. Perhatikan. Bagaimana kok bisa ini oktan 1? Ya, coba. Saya akan coba. Titik ini sesungguhnya di atas ini. Nah, jadi kalau kita lihat itu, nah kalau saya proyeksikan di sini, titik A. Nah, ini ya. Ini titik A yang di lantai. Lantainya di sini. Kemudian, kok ini oktan 1 ya, sehingga ini kalau di depannya, nah ini yang saya tarik di sini. Saya jarak dari sumbu. Nah, ini saya kok menceng. Nah, ya. Ini. Kemudian saya jaraknya terhadap sumbu Y. Nah, saya lihat ya. Sini ini tunjukkan, maka titik A ini akan berkoordinat. Sebentar. Ini kalau saya hubungkan untuk membuat garis yang sejajar dengan dia. Ini praktek saya sambil belajar ya. Kontrol copy. Kontrol. Ya, ini saya buat lagi garis yang sejajar ini, yang sejajar di sini. Nah,
Nah, gitu ya. Nah, ini tampak ya. Ini saya beri nama titik di sini ini X1. Ini huruf kecil ya, ini huruf kecil X1. Artinya apa? Bahwa titik A ini jaraknya terhadap bidang YOZ. Titik A ini jaraknya terhadap bidang YOZ itu X1. Jaraknya terhadap bidang YOZ. YOZ itu X1. Jadi dapat dibaca di situ X. Jaraknya ke bidang YOZ. Kemudian ini saya beri nama Y1. Y1. Nah, Y1 ini adalah bilangan yang menunjukkan jaraknya titik A ke bidang XOZ. Ke bidang XOZ. Mana sesungguhnya? Ya, ini sebentar ya. Ini adalah jaraknya tadi yang X1. Yang X1. Kemudian ini adalah yang Y1. Y1 jaraknya ke XOZ. Nah, kemudian yang ke bawah, yang bawah ini sudah terbaca di sini. Ini yang jaraknya, sehingga saya akan menulis di sini ini Z1. Z1. Nah, ini setiap titik akan punya koordinat 3 pasangan berurutan. Ada kata-kata berurutan. Apa artinya? Kalau urutannya, bilangan-bilangan ini urutannya dibalik, maka titiknya sudah berubah. Nah, itu kata-kata berurutan itu harus 3 pasangan bilangan. Kalau tidak berurutan ya bebas saja. 1, 2, 3, mau 3, 2, 1, mau 2, 1, 3. Tapi kalau 3 pasangan bilangan berurutan, maka beda urutan sudah beda titik. Ya, jadi itu tadi jarak, ya, jaraknya jaraknya ke bidang XOZ, jaraknya ke bidang YOZ, lalu jaraknya ke bidang Z ini dapat dibaca XOY, jaraknya ke XOY, jadi ke bawah. Sehingga kalau saya lengkapi gambar ini, maka dari sini ada ke sana, nah ini, terus ke bawah. Oke, kemudian dari sini ada yang ke sana, ya, ini, kemudian dari sini ada yang ke sana. Kemudian dari sini, nah, tampak ini ada di oktan 1. Tampak di oktan 1. Sehingga oktan 1 itu X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Nah, gitu ya. Titik yang X-nya positif, jadi positif, koma positif. Ya, oktan 1, kemudian oktan 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di bawahnya 1, ya kita mulai 5, 6, 7, dan 8. Nah, sebentar, ini soalnya belajar. Ini coba mau saya simpan, ya, itu bisa dilihat besok-besok. Nek gelem, aku gak gelem laptop. Ada, ini apa virus laptop? Aku gagal. Nggak bisa di pakai saja. Shift Windows. PDF misalnya baik, apa ya. Oke lah, saya lanjutkan itu ya, apa
koordinat titik di sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Sehingga di sini nanti teman-teman ada titik B, mungkin ya, ada 2 min, 2, 1 min 2, ada 2, mungkin ada titik C, ada 2, ada 1, 2 misalnya. Jadi kita harus tahu ini di oktan-oktan mana, kemudian titik 0, 0,1. Nah, ini yang D ini tidak masuk di oktan karena dia titik pada bidang pembagi ruang. Ini masuk di oktan ini yang tidak. Ya, kita sudah tahu koordinat titik. Sekarang akan kita bicarakan. Sebentar. Tadi saya katakan titik itu dinyatakan oleh 3 pasangan bilangan berurutan. Ya, sehingga ini tentu tidak sama. Tentu tidak sama dengan titik E yang negatif 2, kemudian 1, kemudian 2. Nah, tentu tidak sama. Karena berurutan, urutannya 1. Titik yang sama, maka bilangan koordinatnya sama. Jadi titik B sama dengan titik E, gitu, ya tentu. Kalau pertama 2, ya sini juga 2. Bilangan keduanya 1, di sini juga 1. Bilangan ketiganya negatif 2, di sini juga negatif 2. Sehingga unsur-unsur yang terletak, dari koordinat itu sama. Itu kalau 2 titik yang sama. Baik, saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Sekarang saya lanjutkan dengan jarak. Judulnya adalah jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Kita buat sumbu koordinat dulu. Sumbu X, ini sumbu Y, sumbu Z. Nah, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini ada 2 titik. Ada 2 titik. Sini ada titik A, ada titik B, masih di oktan 1 semuanya. Kemudian ini aslinya di sini jaraknya ke bidang X, O, Y. Kan ini ada siku, ini juga siku, yang sana juga siku. Kemudian yang ini jaraknya ini misalnya ini di sini, ya, nah, sini, kemudian yang B itu di sini. Nah, misalnya di sini proyeksi-proyeksi mereka. Jadi ruas garis AB, ini nanti yang dipertanyakan jaraknya. Nah, jaraknya di mana ini adalah X1, Y1,
Z1. Nah, ini adalah Z2, Z2, Z2. Nah, ya. Kemudian garis proyeksinya ini. Kalau saya membuat garis ini misalnya ini saya tulis titik-titiknya, ini AB, A-nya turun di sini, katakan ini C, ini turun di sini, ini D. Kemudian saya buat garis, perhatikan dari B sini sejajar dengan CD, ya, sejajar ya, ini saja. Nah, saya beri nama di sini E. Saya beri nama di sini E. Nah, E. Ya. Ini ada segitiga ABE. Segitiga ABE. Perhatikan segitiga ABE. Ya, pertanyaannya Pak Toto. Segitiga ABE itu jenis segitiganya apa? Macam-macam kan, ada segitiga sama sisi, sama kaki, lancip, tumpul, siku. Segitiga ABE adalah segitiga, siapa bisa? Segitiga apa? Sama kaki. Siapa ini terusan? Maaf, saya enggak lihat enggak lihat nama karena saya sedang share halaman jadi tidak kelihatan nama dan fotonya. Siapa nih barusan? Febiana, Bapak. Vidiana. Febiana. Febiana. Gak jelas soalnya ya. Mudah-mudahan ini betul. Vidiana gini ya. F Kalau, di depan, Bapak. oh, FB. Oh. Febi. Vidiana gini ya. E sama F-nya kebalik, Bapak. E sama F-nya. Oh, Febi. Ya Allah. Jelas soalnya. Padahal sudah pakai headset. Febiana. Oh, Febiana. Ada lain? Tidak tahu ini betul apa salah, masih kita diskusikan. Segitiga ABE adalah segitiga yang lain. Kok iso tak simpen ini biasanya. Baik laptop ya bos gambar. Jadi harus saya screenshot ini nanti. Siapa yang lain? Ayo. Ini saya catat lu ya. Aktivitasnya ini saya catat di sini. Jadi aku golekin aja nih. Jadi dia tulisan apa? Tulisan di kertasnya juga ada. Ayo lah, siapa? Tidak usah takut salah benar. Mungkin segitiga sembarang, Bapak. Siapa ini? Ayo. Iya. Adelia. Oh, Adelia. Adelia. Double L apa enggak Adelia? Iya. Adelia. 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 Yang lain? Adelia, Pak. Apa? Salah ya? Salah, Adelia. Salah tulisannya ya.
Adilia, Bapak. AD ADILL. ADIALL. Ini Nggih. ADI Adialia kan keliru. Adialia masih Adialia ini. Di bener no, nek salah di bener no. ADLLIA Adelia. Salah ya pasti ya, salah ya Adelia. Nggak pakai A di tengah, Bapak. Oh iya. Adelia. Terus Adelia. Febriana. Siapa lagi? Ingat ya, A ini ke bawah ini adalah proyeksi. Jadi A ini di lantai di mana? Oh, di sini. B di lantainya di mana? Jadi AC ini sejajar sumbu Z, BD ini sejajar sumbu Z. Kemudian saya hubungkan CD. Nah, terbentuk garis ini. CD ini tentu belum tentu sejajar dengan AB karena kan proyeksinya ruas AB di lantai. Nah, tapi saya bisa membuat dari B ini maupun dari A sejajar CD. Ya, saya beri nama ini EB sejajar CD. Sehingga di sini terbentuk segitiga ABE. Segitiga ABE apa? Ada yang tahu? EB ini sejajar yang di lantai. Nah, ini saya tanya, belum ada ya? Siku-siku. Siapa ini namanya? Nggak jelas. Syam aja, Pak. Oh iya, Sam. Aku lali, Sam. Kalau kan delok foto nih, Sam. Segitiga apa, Sam? Segitiga siku-siku. Siku di mana, Sam? Di sudut E. Ya, betul. Ketika kita itu berpikir atau berhadapan dengan segitiga yang siku-siku, aduh ini teman-teman. Ketika kita berhadapan dengan segitiga siku-siku, apa yang ada di pikiran kita? Ada dua sisi yang saling tegak lurus. Ya, terus apa lagi? Yang cespleng gitu loh. Yang kalau segitiga siku pasti ini sudah hubungannya dengan apa? 90 derajat. Iso, siku 90 derajat. Pitagoras. Teorema. Iya, itu siapa bilang Pitagoras? Fatimah. Fatimah, iya Fatimah. Iya, ini mesti Pitagoras ini. Hubungannya adalah Pitagoras. Di mana Pitagorasnya itu akan D kuadrat sama dengan AE, itu siku-sikunya AE ya, kuadrat, kemudian EB-nya ini siku-sikunya kuadrat. Ya, itu ya. Ada AE, ada EB. Ini yang dicari. AE dan EB. AE dan EB. Tahu enggak panjangnya AE, panjangnya EB? Siapa yang sudah tahu? Tahu satu juga enggak apa-apa, atau keduanya juga enggak apa-apa? Siapa yang sudah tahu?
panjangnya AE atau panjangnya EB. Panjangnya AE siapa tahu? Titik A itu titik tertentu sudah. Ada bilangan-bilangannya E1, Y1, Z1. Titik B juga ada bilangannya. Bilangan-bilangan itu kan menunjukkan jarak. Seperti di awal saya katakan. Sehingga ruas AE itu pasti ada panjangnya, ruas BE juga ada panjangnya. Kalau belum ada nanti dicari. Siapa yang sudah tahu salah satu di antara AE atau EB? Berapa panjangnya AE atau EB? Mungkin ya Bapak, AE itu X1, Y1, Z1 kurang Z2. Ya, hampir betul, diperbaiki. Nggak mungkin kalau tiga pasangan lalu dikurangi. Ambil aja salah satu. AE itu adalah ruas garis yang sejajar sumbu Z. Yaitu yang jaraknya ke lantai. Siapa barusan? Diperbaiki jawabannya, siapa barusan? Fatimah. Ya Fatimah, AE berapa Fatimah? Yang barusan itu Pak katanya salah. Loh, enggak, kamu nyebut X1, Y1 barang. Coba AE. AE. Akar. Akar. AE tok kok AE. Oh, AE. Iya, AE kilo AE sak mene kilo. Nah, sak mene kilo. Lah iki. Z1, Z2 toh, Pak? AC itu ya. AC berapa AC ini? Panjangnya AC. Fatimah. Jarak A ke lantai itu AC. Berapa? Ayo AC panjangnya. Z1. Iya, gitu. Z1. Terus yang EC itu sama dengan BD? Sama. Sama, karena ini jajar genjang. Kalau begitu EC-nya berapa jaraknya EC? Z2. Iya. Z2. Iya. Nah, ini itu AE. Nah, yang EB belum. Karena kan di lantai. Nah, kita perlu. Nah, sekarang kita akan coba gambar di sini. Nah, ini ada yang ke sana. Di sini. Ya. Yang di sana. Terus meja. Nah, di sini. Kemudian ini ada yang di sana. Kucing ada yang di sana. Ini ya. Kemudian ini juga ada yang di sana. Ya, ini. Kemudian ini juga ada yang di sana. Oh, cek. Nah, ini pelan-pelan. Oke. Ini adalah X1. Ini adalah Y1. Ini adalah X2. Ini adalah Y2. Kemudian perpotongan ini saya beri nama titik F. Nah, titik F. Berarti di situ ada segitiga. FCD. FCD adalah segitiga. Ya, siapa bisa jawab adalah segitiga apa? Siku-siku mungkin, Pak. Ya, siapa gimana ya suaranya ya? Iya. Iya.
Apa siku-siku di mana, Fatimah? Di F. Iya, betul. Ini di F. Ya. Begitu tahu kalau itu segitiga siku-siku, pasti Pitagoras lagi. Pitagoras lagi, yaitu ED kuadrat di depan siku, lalu sisi sikunya, yaitu CF, FD. Nah, ini CF. Nah, CF. CF ini berapa panjangnya? Pak, itu CD ya, Bapak? CD kuadrat. Apa ED kuadrat? Oh iya, kakean sih gila. Kakean sih gila. Bisa, kok bisa ya? CD sisi miring kan CD. Nah, CD kuadrat sama dengan CF, kemudian FD, ya betul. Nah, CF, berapa panjangnya CF? X1 min X2. X1 minus. Udah keras, udah dengar baru. X1 min X2. Iya, siapa ini? Yulia. Yulia, Yulia. Betul ini ya, ini X1 dikurangi X. Kalau ini dikuadratkan, terus ditambah siapa tahu yang FD? Y2 min Y1. Siapa, Yulia ini? Iya. Ya betul, Y2 min Y1. Kuadrat. Oh, ini gak usah coretan dulu ya. Ini gak usah. Gak usah. Tapi ada kuadratnya. Ya, ada kuadrat. Betul. Nah, baru kita kembali bahwa sesungguhnya CD ini kan juga sama dengan EB. Ini kan sama dengan EB. Sama. Nah, sehingga baru kita bisa masukkan bahwa D itu sesungguhnya, D kuadrat itu sesungguhnya adalah AE kuadrat, ada EB kuadrat, ya. Oke, sekaligus susunannya saya perbaiki ya susunannya, sehingga ini adalah X1 min X2 tambah Y1. Boleh enggak nih satukan Y1? Oh, sebentar ini jangan pakai satu-satuan. Pakai dua itu harus disebut dulu. Bukan salah ya, bukan salah, tapi penulisan biasanya 2 dikurangi 1, gitu. Yang besar dikurangi yang kecil. Jadi ini X2 dikurangi X1, gitu. 2 kan lebih besar dari 1. Lalu ditambah Y2 dikurangi Y1. Lalu ditambah Z2 dikurangi Z1. Nah, ini aslinya ini Y2 dikurangi X1 dikurangi, tapi ini ditukar. Boleh karena dikuadratkan. Kalau dikuadratkan ini boleh ditukar. Tapi kalau tidak ada kata kuadrat ya tidak boleh, harus aslinya besar dikurangi kecil. Kalau ini tidak khawatir walaupun nanti kecil dikurangi besar, karena dikuadratkan sehingga positif. Nah, kita sudah punya rumus jarak 2 titik. Tinggal nanti di kuadrat ya, nanti di akar aja. Sudah, ya. Baik. Kita akan coba misalnya nah, eh, 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 eh. Oh, ini nggak betul.
sejajar dengan ini, sejajar A, B, C. 101 ngawur air ya. Ini 30, ini 22 belum ada. Nggak berani saya nulis D itu. Nggak berani karena apa? Bisa tidak sebidang itu 4 titik. Tapi kalau 3 titik dijamin. Kalau 3 titik dijamin sebidang. Satu contoh, trimpot, nah, namanya trimpot itu pasti bisa berdiri tidak goyang karena 3 titik sebidang. Tapi kalau meja berkaki 4, nah kaki satunya mesti diganjel-ganjel supaya sebidang. Salah satu kakinya diganjel supaya sebidang. Makanya ini saya tidak berani menulis di sini. Ide ini masih tidak berani. Terus yang benar itu mesti ini titik tertentu. Oke, tidak apa-apa. Nanti aja. Ya, pertanyaannya hitung keliling jajar jenjang A, B, C, D. Ya bisa. Ayo silakan dikerjakan sebentar. Keliling jajar jenjang. Dua kali berapa? Kalah yang Fatima. Dua kali berapa? Saya minta isinya saja. Kalian sendiri yang itu. Sudah ketemu, cepet-cepetan. No. Nah, ini di screenshot ya, di screenshot. Nanti tutup di screenshot. Wah, itu saya lihat nama-nama. Alia, Salma. Adilia. Adilia. Siapa itu? Adila. Baik. Fatma. Muhammad Rafi. Muhammad Samka. Para sahabat. Sam. Sudah ketemu? Ayo, siapa yang sudah? 2 akar 5 sama akar 30, Pak. Akar 5 sama? 2 akar 5. 2 akar 5 sama? Akar 30. Akar 30. Siapa ini tadi? Kurnia, Pak. Mendika. Ayo, bener apa salah lagi? Yang lain koreksi. Akar 2 akar 5, satunya akar 30. Gak bisa anu ya. Gak bisa di mungkin kayak ngawur. Ya wis mandek sakmono nanti. Ini aja bisa
bisa kita 4 akar 5 baru ditambah 2 akar 30. Nggak bisa di akar 30 ya 10 yang telu nggak bisa. Ya itu benar ya. Oke. Baik. Nanti soalnya akan kembali ke sini, tapi saya akan bicara yang lain. Ya. Oke ya, saya akan coba bicara yang lain. Nanti kembali ke situ saya. Judulnya adalah koordinat titik di antara 2 titik. Nah, ya. Ini soalnya Pak Santo itu yang UTS ini saya baca ini tadi UTS. Oke, nah sumbu Z, sumbu Z, nah, sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Ada tes sumbu X. Alah, apa sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ada 2 titik di antara 2 titik. 2 titik ini sudah diketahui. 2 titik ini diketahui. Nah, katakan saja di sini A, di sini B. Nah, 2 titik ini sudah diketahui. Ya. Nah, kemudian titik di antara 2 titik ini saya beri nama titik R. Mungkin Pak Santo sudah pakai R. Ini titik R. Di mana titik R ini koordinatnya belum diketahui karena di antara. Cuman di sini ada petunjuk bahwa R ke A itu dibandingkan dengan R ke B itu ini melengkung kok eleng. Nah, ini ya. Nah, ini M. Di sini M. Di M. Di sini N. Nah, jadi di sini ada bahwa AR ya, dibanding dengan RB itu M dibanding N. Nah, sekarang saya akan coba proyeksikan sejajar sumbu Z. Yang paling gampang kan menyisor. Ini di bawah itu di sini. Ya, saya di sini. Tidak cukup kok. Ini. Nah, terus B. B-nya itu di sini. Ini ya, ini. B di sini. Nah, ini saya hubungkan. Saya hubungkan. Nah, saya hubungkan. Sehingga ketemu tempatnya R. Ini R. R juga diproyeksikan dari sini. Jika kalau saya tulis ABR di sini pakai C, ini D, ya, R, ini S. Nah, diproyeksi ya. Sejajar sumbu Z semua ini. Tapi tidak ada jaminan bahwa ARB ini sejajar dengan CSD. Tidak ada. Itu proyeksi. Tapi saya bisa membuat melalui R ini sejajar dengan
CSD saya bisa buat. Waduh, kurang kesimpulan sebenarnya tak ganti biar tak terus kita ganti. Kurang ya. Kok abang tadi. Ya, di sini ini A, ini R, kemudian yang ini yang B, ini yang B ya ganti gini. Sehingga saya bisa membuat ya, saya bisa membuat garis yang sejajar CSD ini melalui R. Saya gini lah gini. Balah ya ya ini ya sejajar nih sampai kurang sejajar tidak ini. Ya. Nah, ya, perhatikan ini sejajar. Perhatikan bahwa ini sejajar dengan ini. Nah, kemudian ya, ini di sini. Nah, ini di sini. Ini tadi titik A. Kemudian ini titik B, kurang ke atas, B-nya ganggu. Ini titik B, nah, di sini B. Nah, ini titik barunya. Titik baru, ini titik baru. Saya beri nama CDE, R, ini F. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada dua segitiga. Lihat. Ya. Lihat. Lihat segitiga ARE. ARE. Nah, ini sebangun ini. Sebangun. Ya. Dengan segitiga A korespondensinya dengan B. Kemudian R, ya R. Kemudian E itu dengan F. Nah, ini korespondensiasi. Saya katakan ini sebangun karena sudut bertolak belakang dan sudut berseberangan dalam. Jadi tadi kan sejajar, sumbu set. Sehingga di sini ada sudut bertolak belakang, lalu ada sudut yang dalam berseberangan. Silakan dilihat sendiri di sudut-sudut di mana. Maka dua segitiga yang kongruen ini sisi-sisinya akan sebanding. Bagaimana membuat perbandingan sisi-sisi itu? Perhatikan. Ada tiga mata. Ada tiga perbandingan. Karena dia punya tiga sisi. Nah, dari yang segitiga pertama, saya tulis di sini AR, saya tulis di sini RE, saya tulis di sini EA. Dan gampang urutan. AR, RE, EA. Nah, yang di sini tentu BR, RF, FB. Ya. Saya ambil yang sudah ada identitasnya yaitu ER dan RF. ER dan RF. Nah, ini RF, ER dan RF. Nah, di sini ada. Ini ada. RF-nya N, RF-nya N, RE-nya M. Nah, kemudian karena ini saya proyeksikan sejajar sumbu set, maka yang bisa saya hitung adalah Z-nya, yaitu EA. Mana ada ya? Oh, yang belakang berarti. Saya ambil yang belakang, yaitu EA sama FB. Nah, saya ambil yang belakang. Sehingga dari sini M per N akan sama dengan EA, berarti EA. Ya, EA berarti EA itu adalah sisa daripada EC dikurangi AC. AC ini berkoordinat
X1, Y1, Z1, sedangkan B ini berkoordinat X2, Y2, Z2, sedangkan R ini berkoordinat XR, YR, ZR. Nah, sehingga kita tahu sekarang EA. Ingat bahwa ini tadi sejajar, sehingga di sini ada jajar jenjang isi berhadapan sama panjang, maka EA itu sisa daripada SR, yaitu ZR, dikurangi dengan AC, Z1. Nah, sedang FB, perhatikan bahwa FB itu adalah BD, ya, BD, yaitu Z2 dikurangi FD-nya itu adalah RS, yaitu ZR. Ini saya ambil tadi sejajar sumbu Z. Nanti lain kalau diproyeksikan sejajar sumbu X, dan lain kalau AB itu diproyeksikan sejajar sumbu Y. Ini AB-nya, ruas AB saya proyeksikan sejajar sumbu Z, akan diperoleh seperti golongan ZZ. Nah, sehingga ini akan diperoleh MZ2, kalau dikalikan silang, MZ2 dikurangi MZR sama dengan NZR dikurangi NZ1. Nah, saya yang butuh adalah ZR ini, karena Z1, Z2 itu adalah sebuah bilangan, kalau ZR belum. Sehingga saya bisa tulis di sini bahwa M plus N daripada ZR, nah, M plus N daripada ZR, itu akan sama dengan M Z2 ditambah N Z1. Nah, dari sini kita bisa tahu sudah bahwa ZR tidak lain adalah M Z2 ditambah N Z1 dibagi M plus N. Nah, kita dapat apabila diproyeksikan sejajar sumbu Z, kita dapat. Sehingga di sini analog. Kalau diproyeksikan dengan sejajar sumbu-sumbu yang lain, maka R itu sesungguhnya punya koordinat. Ini yang terakhir, ini yang Z ini, yaitu M Z2 dikurangi, ditambah N Z1 dibagi M plus N. Ini akan sama, ini semuanya M plus N. Sama. Cuman tinggal proyeksinya. Kalau ruas AB diproyeksikan sejajar sumbu Z, maka di sini nanti gambar hasil proyeksiannya di sini. Kita bisa bekerja di sini. Dan ini akan menghasilkan M Y2 N Y1 tambah di sini. Di sini akan menghasilkan M X1 X2 ditambah N X1. Itu perolehannya kalian bisa lakukan. M X2 ditambah. Nah, ya, sehingga kita sudah tahu bahwa arahnya ya M lalu silang M-nya di kiri, temannya yang di kanan, yaitu yang golongan 222. N-nya di kanan, N-nya di kanannya R, temannya adalah yang pasangannya adalah yang di kirinya R, yaitu yang golongan 111. Oke. Sehingga kita tahu kalau saya lanjutkan halaman berikutnya.
kita akan tahu perbandingannya kalau kalau ini ada A, ini ada B, kemudian di sini R, di mana ini sama dengan ini. Ini M sama dengan N. Nah, maka dari rumus R, maka R ini akan mempunyai koordinat. Ini tadi X1, Y1, Z1. Ini X2, Y2, Z2. Nah, ingat ya, M ditambah N kalau ini sama. Ini bisa 2M. Ini bisa 2M. Ini juga bisa 2M. Nah, kemudian M kali X2 di sini. M kali X2 ditambah, ini juga M kali X1. Nah, karena semuanya saya ganti M, M-nya ini. Ini juga M, Y2. Y2. Ditambah ini juga M, Y1. Ini juga M, Z2. Ini juga M, Z1. Karena N-nya saya ganti M. Nah, sehingga MM ini bisa dicoret dengan, karena yang di bawah punya 2, tinggallah 1. Sehingga R menjadi sekaligus ya, X2 tambah X1 dibagi 2. Y2 tambah Y1 bagi 2. Z2 tambah Z1 bagi 2. Nah, ternyata titik tengah, ini judulnya, koordinat titik tengah. Nah, koordinat titik tengah. Ternyata koordinat titik tengah itu adalah jumlah koordinat tepi dibagi 2. Jumlah koordinat tepi bagi 2. Tepi bagi 2. Tepi bagi 2. Contohnya begini. Kalau ini ada titik, ini -2, ini -1, kemudian ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5. Ya, ini ada 6. Nah, tengahnya -26, ya jumlah aja bagi 2. Tengahnya ya, 26. 26, tengahnya 26. Kok -26, tengahnya -26. Ya jumlah bagi 2. Sehingga ini jumlahnya 4 bagi 2 adalah -2 ditambah 6 bagi 2. Itu tengahnya. Begitu ya. Ya, silakan. Saya akan kembali ke soal yang tadi. Mungkin ini bisa diskusi. Kembali ke soal yang tadi. Ini. Nah, kembali ke sini. Apa ini? Kembali di sini. Nah, yaitu mencari koordinat titik. Satu keliling. Yang dua koordinat titik. Koordinat titik. Ya, koordinat titik. Kita baru saja berbicara koordinat titik tengah, lalu soal yang mesti menggunakan itu, tidak mungkin menggunakan yang lain. Apa yang baru saja kita bicarakan itulah menjadi modal untuk mengerjakan. Apa yang menjadi titik tengah? Nah, perhatikan, sesungguhnya ini jajar genjang adalah memiliki sifat diagonal-diagonalnya saling membagi 2. Nah, kan titik tengah itu saling membagi 2, yaitu ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Nah, sebut saja ini titik E. Apa yang pertama kali harus dicari adalah titik tengah E. Jadi jawabannya dimulai dari E. E sama dengan titik-titik, titik-titik, titik-titik. Siapa bisa jawab?
Koordinat titik E. Siapa bisa jawab? Mencongak saja bisa ini. Pak, 1,5, 1, Eh? 1,5. Iya. Asalnya dari mana? Ini siapa nih? Sam itu siapa nih suaranya? Kurnia, Pak. Kurnia. Kurnia ya? Ya, Kurnia Waludin. Nah, yang pertama berapa ini? 1,5. 1,5. Ya. 1,5. Terus yang tengah berapa? 1. 1. Yang sini berapa? 1,5. Iya, betul. Nah, sekarang E-nya sudah ada, baru kita bisa menjawab titik D. Dengan bantuan E sebagai titik tengahnya BD. Nah, maka ini akan ketemu ini, pakai rumus titik tengah lagi. Siapa? Kamu Kurnia, mau lanjutkan? Atau yang lain? Ini ada 3. Ini ada 1,5. Tuh, kalau begitu ini berapa? Kan gini. 3, ya ini 1,5. Siapa bisa jawab tanda tanya ini berapa? Coba Bapak. Siapa lagi? Fatimah. Ayo Fatimah. Biro ikut tanda tangan Fatimah. Nyoba dah tahu Pak, benar salah. Iya nyoba. Ayo. 6, 2 sama -1 mungkin Bapak. Wah, enggak sih tanda tangan sing tanda tanya di CE. Oh. 6 berarti ya, kamu jawab 6 ya? Oh, iya. Tuh, Pak. 6 ya salah 6. Oh iya Bapak, 1. Iya 1. Oh, tengah sing hasilnya engko nek dibagi 2 itu 1,5 kok. Ini di sini ini. 0, Bapak. 0. 0, Bapak. Kurnia, iya. 0 tambah 3 dibagi 2 kan 1,5. Jadi ini 0 ini. Tuh, gitu loh. Nah, baru nanti pakai ini yang 1. 1 itu temannya siapa? Garis lagi. Di sini itu 0, di sini ini 1. Nah, di sini piro. Kan gitu. Iya kan? Satu. Waduh sih, waalaikumsalam. Aku sih lagi ngoceh. Enggak, ngulang. Iya, sih lagi ngulang sih, lagi ngoceh. Nerang no titik, koordinat titik. Ya, sepurane sing akeh yo. Nek buka aku dikandani ya, tak warami. Wis gampang wis engko nek rujake buka kondo tak marani. Sama-sama syukurane lahir batin. Assalamualaikum. Gak ditombok piye. Ini ya, ini kan tengahnya 0. 0 ini temannya dengan 1. Nah, sehingga yang di D itu berapa? Siapa tahu? 2. Iya, ini pasti ini 2 ya. Nah, sehingga kalau dijumlah bagi 2 itu tengah gitu. Oh no. Terus yang gini, yang terakhir, lagi berarti. Jadi 6. Oke, supaya 1,5 loh ya. 6 ditambah -3 dibagi 2. Jadi makanya tadi Pak Toto nggak berani menulis D, karena D ini ada titik tertentu. Nggak berani saya. Kalau ini sudah pasti betul. Ini kalau ditulis E0, aduh susah. Ya, ini pasti 0, yang ini pasti 2, yang ini pasti 6. Nah, sekarang cek jaraknya AD dengan pakai ini. Nanti kan akan sama ini, 4 akar 5, 2 akar 30, seperti itu.
dengan menggunakan AD sama DC. AD sama DC. Ya, pakai rumus jarak itu. Nah, nah begitu ya. Sudah 8.40. Oh ya, begini. PR yang harus disiapkan. Ini kan titik sudah, saya anggap titik sudah. Sehingga sekarang masuk ke persamaan bidang. Ya, persamaan bidang. Jadi PR-nya adalah persamaan bidang. Ya. Bidang, pokoknya bidang. Nah, bidang. Nah, sehingga bidang ini bisa mulai dari persamaan, nah, kemudian relasi. Relasi itu maksudnya bidang sejajar, bidang berpotongan, sudut dua bidang, itu ya relasi. Nah, kemudian relasinya titik dan bidang. Ini relasi dua bidang. Baru kita menghubungkan titik dan bidang. Relasi. Titik dan bidang. Artinya apa? Titik pada bidang. Nah, harus tahu bagaimana cara mengecek titik ini pada bidang apa tidak. Kemudian kalau tidak pada bidang, berapa jaraknya titik ini ke bidang. Begitu. Itu relasi. Ya. Sedang yang relasi dua bidang ini bisa sejajar, bisa berimpit, ya, bisa berpotongan. Nah, kalau berpotongan ini nanti ke sudut. Nah, akhirnya ke sudut ini kalau berpotongan. Nah, ini ya disiapkan. Minggu depan kita mulai dari persamaan bidang, kemudian relasi. Kalau dengan titiknya belum selesai, ya bahan itu kita lanjutkan untuk bicara pada pertemuan berikutnya. Bukan minggu depan sih, Jumat. Nah, begitu semua harus menyiapkan karena nanti akan saya ajak saja siapa yang harus presentasi tentang persamaan bidang. Ya sama dengan yang dibicarakan Pak Satso, mungkin dari bidang yang sederhana dulu atau bidang secara umum dulu juga nggak apa-apa. Kita ikuti yang dari dimensi 2. Ketika bicara garis itu apakah garis khusus dulu, lalu garis yang secara umum, hari Jumat jam 17. Jumat jam 17. Oh iya, itu suasana Jumat. Baik. Ini saya harus saya screenshot sekali itu atau face laptop tidak. Bentar ya, saya screenshot dulu ini. Satu, pindah halaman berikutnya. 2, pindah halaman berikutnya. 3, 4, laptop biasanya sudah disimpan. Nah, ya itu tadi saya akhiri ini di share balik ke sini. Nah, ya sebelum saya akhiri masih ada 6 menit 8.50 kalau ini. 8.40. Tidak ada pertanyaan ya, soalnya waktunya sudah habis. Tanyanya Jumat saja. PR-nya sudah semua tahu ya? Ya, oke. Terima kasih. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. And